Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu virtual memory. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Purnama Haji dari Prodi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai apa itu virtual memory, alangkah baiknya kita introduction terlebih dahulu mengenai memori atau RAM ya teman-teman, latar belakangnya seperti apa gitu ya. Jadi RAM, Random Access Memory atau biasa kita sebut sebagai memori, merupakan salah satu komponen yang ada pada komputer nih teman-teman. Jadi setiap komputer itu memiliki komponen yang namanya RAM ya, yang fungsinya sebagai penyimpanan data sementara. Dengan kata lain, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan akan menghilang nih teman-teman ya. Komponen ini menjadi salah satu tumpuan dalam menentukan performa saat membuka program yang berat, seperti membuka game, membuka software editing yang berat seperti Adobe dan lain-lainnya ya teman-teman, yang ada pada sistem operasi komputer kita. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hal tersebut bisa disebabkan karena data yang disimpan oleh RAM akan menentukan besaran volume data yang hendak diproses ke dalam prosesor. Namun nih teman-teman, apa jadinya jika data yang akan diproses itu melebihi ukuran RAM yang tersedia? Misalkan kita ambil contoh, studi kasus komputer saya yang hanya memiliki ukuran 2 GB dan ukuran data yang harus disimpan ke dalam RAM itu berukuran 3 GB. Tentu hal tersebut akan mengalami kejadiannya blue screen atau nge-lag ya pada laptop saya teman-teman. Apakah solusinya saya harus mengupgrade kapasitas RAM? Tentu hal tersebut akan mengeluarkan banyak pengeluaran biaya ya teman-teman. Apakah ada solusi lain selain mengupgrade kapasitas RAM? Tentunya ada ya teman-teman. Solusi lainnya yaitu kita menggunakan virtual memory. Nah, apa sih itu virtual memory ya teman-teman? Apakah virtual memory ini dapat menstabilkan komputer saya agar lebih optimal atau akan lebih buruk ya? Oke, mari kita bahas. Jadi, teman-teman, virtual memory itu merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Sebelum itu, memori logis merupakan keseluruhan halaman dari suatu program. Jadi, intinya, virtual memory melakukan pemisahan dengan cara menempatkan memori logis ke dalam komponen hard disk, teman-teman. Oke, masih bingung? Penjelasan secara tekstual, saya akan menjelaskan secara rinci dengan cara visualisasi. Oke, di sini kita disuguhkan terlebih dahulu visualisasi tanpa virtual memory ya teman-teman, dan terlihat di sana kita disuguhkan juga ada pendefinisian program address sama dengan RAM address. Nah, maksudnya apa teman-teman? Nah, maksudnya program address yang dimuat nantinya akan mencari address yang sama pada RAM address teman-teman ya. Misalkan di sini kita mempunyai 32 bit program address space yang berukuran 3 GB, lalu kemudian 30 bit RAM address space 2 GB ya, berukuran 2 GB. Lalu kemudian nantinya address 0 pada program address space itu nanti akan mencari address 0 juga pula ya pada RAM address space ya teman-teman. Lalu kemudian address 1 ke address 1, address 2 ke address 2, address 3 ke address 3 ya teman-teman. Jika kita lihat secara sekilas di sini mungkin tidak ada problem ya teman-teman, fine-fine aja ya. Namun jika kita akan mengakses gitu ya lebih dari RAM yang kita punya, nah maka nanti program akan crash teman-teman ya. Karena di sini mungkin misalkan ya kita address 4 gitu atau address 5, address 6 pada program address space gitu. Mencari nih di RAM address space, kok nggak ada ya teman-teman. Nah, karena mungkin penyimpanannya atau RAM-nya kurang ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa dipetakan kemana-mana gitu, jadi akan crash seperti itu. Nah, beda halnya dengan kita menggunakan virtual memory.
Di sini kita memiliki map ya yang membedakannya di tengah. Nah, map ini fungsinya untuk melakukan pemetaan nih teman-teman. Beda halnya dengan tanpa virtual memory tadi yang langsung kita yang tanpa indireksi ya teman-teman, langsung gitu ya. Misalkan program address yang dimuat itu satu dan nanti pada RAM address pula itu nanti satu juga ya yang dicari teman-teman. Nah, beda nih dengan virtual memory. Dengan kita memakai map atau virtual memory gitu. Nah, nanti di sini program address space misalkan address 0, nah nanti dipetakan ke address 1 pada RAM address space ya teman-teman. Lalu kemudian di sini address 1 dipetakan ke address 0, address 2 dipetakan ke address 2, address 3 dipetakan ke address 3 juga ya teman-teman. Oke, baik, kita sudah melakukan pemetaan sama halnya dengan di sebelah kiri tadi tanpa virtual memory ya teman-teman. Nah, lanjut ke data berikutnya nih. Data 4, address 4 ya, address ke-5, address ke-6 dan seterusnya ya teman-teman. Misalkan di sini address ke-4 dipetakan nih. Nah, dia itu nanti berkata seperti ini teman-teman. Nah, address tersebut itu tidak ada pada RAM address space. Nah, adanya mungkin di tempat lain, misalkan di hard disk ya teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti itu cara kerjanya ya teman-teman. Jadi program kita tidak akan crash karena sudah tahu harus pergi mendapatkan data dan hard disk sebelum dapat melanjutkan prosesnya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke address 5 misalkan di sini address 5 pada address 5 itu tidak ada nih pada RAM address space, adanya di tempat lain, misalkan adanya di penyimpanan disk ya teman-teman, maka dipetakanlah ke disk gitu ya. Mapping memberi kita fleksibilitas dalam bagaimana kita menggunakan RAM, jadi lebih fleksibel gitu ya. Oke, keuntungan virtual memory ya. Dengan melakukan pemisahan tersebut didapat keuntungan seperti kita dapat menangani kelebihan beban RAM, berperan sebagai RAM cadangan tetapi tidak menggantikan fungsi RAM. Maksudnya di sini dia berperan sebagai RAM cadangan ya, hanya dibutuhkan saja. Jadi ketika full, nah baru virtual memory bekerja seperti itu. Jadi tidak menggantikan fungsi RAM itu sendiri ya. Oke, lalu kemudian yang terakhir, komputer akan menjadi lebih optimal tentunya ya dengan menggunakan virtual memory ini. Jadi mungkin meminimalisir adanya lag gitu ya atau blue screen gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin contoh implementasi dari virtual memory itu misalkan ada pada sistem operasi Linux ya teman-teman, jika kita tahu yaitu yang namanya swap ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang diucapkan saya. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.